What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian 10 settingan di iPhone yang perlu kalian ketahui untuk pemula. Dan ini penting banget. By the way, kalau yang sudah nggak pemula, nggak apa-apa, nonton aja sampai selesai dan komen juga di bawah, oke? Apa aja 10 settingan tersebut? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, yang pertama adalah disable control center pada saat lock screen. Jadi kalau misalkan kalian lock screen seperti ini, nah kayak gini tuh kan control centernya nggak bisa diakses ya, kecuali spotlight search-nya aja. Tapi kalau control center nggak bisa diakses tuh, beda ya. Kalau ini kan spotlight search, kalau control center kan kayak gini. Nah ini nggak bisa diakses. Kayak gimana caranya? Pertama kalian pergi ke setting. Ya, di bagian setting kalian pergi ke Face ID and Passcode. Kalau teman-teman yang masih menggunakan Touch ID berarti Touch ID and Passcode. Kalian pilih ini, lalu masukkan passcode kalian. Nah di sini di paling bawah ada control center. Jadi gue disable. Kalau misalkan gue enable, contohnya gue contohin ya. Kalau misalkan gue enable, seperti tadi udah gue jelaskan, kita bisa akses control center dalam mode lock screen. Dan ini cukup membahayakan banget kalau misalkan tiba-tiba iPhone kalian di airplane mode. Nah, susah kan? Di kontaknya susah dicari kan? Kayak gitu. Makanya settingan ini penting untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi gue sarankan untuk teman-teman, untuk bagian control center ini di disable aja seperti ini. Maka pada saat di lock screen iPhone-nya itu tidak bisa diakses. Tapi kalau kalian sudah buka lock screen-nya, baru bisa diakses seperti itu ya. Bisa pahami ya? Ya, selanjutnya masih di bagian setting juga ada namanya screen time. Nah, screen time ini diaktifkan ya. Ini cukup penting juga buat kita ya. Kalian juga bisa limit aplikasi yang kalian gunakan, atau kalian bisa allow beberapa aplikasi aja yang kalian ingin gunakan. Ini bisa di screen time ini ya, seperti ini, always allow, mana aja yang di allow dan mana aja yang tidak kalian bisa sortir. Ini kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian ya. App limit juga ya. Ini semacam kayak melimit aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Tutorial detail ini ada di video sini. Nah, kayak gitu. Lalu yang downtime ini, nah yang downtime ini nih berkesinambungan dengan always allow. Jadi kalau kalian downtime berarti aplikasinya semua di disable atau di lock ya, nggak bisa digunakan. Nah cuman kalian bisa pilih aplikasi-aplikasi mana aja yang ingin kalian gunakan di always allow seperti ini. Dan tentunya bagian content and privacy restriction ini cukup membantu banget di bagian screen time. Adanya di mana? Ada di paling bawah. Nah ini adanya cellular data change. Gua down allow. Kenapa bang? Buat apaan tuh di down allow? Ya jadi kalau kalian buka control center ini selulernya nggak bisa di disable. Kalian bisa lihat ya tuh, nggak bisa kalian disable kayak gitu. Ya memang tetap bisa di airplane mode tapi berkesinambungan kan dengan control center tadi kan. Ketika kalian masih dalam mode lock screen, control center nggak bisa diakses, jadi data nggak bisa di disable kayak gitu. Kalau kalian lupa passcode iPhone-nya itu bahaya banget, jadi makanya iPhone itu harus di passcode juga ya. Kalau misalkan kalau lupa passcode masuk ke home screen, diakses control center tinggal airplane mode, ya sudah tidak bisa dilacak iPhone-nya kayak gitu. Ini berguna sekali untuk soal kehilangan atau ketinggalan iPhone kalian ya. Jadi seluler data akan aktif terus seperti itu cuy. Lalu ini yang bagian paling penting nih, pastikan aktifkan Find My App. Ada di mana? Masih di bagian setting dulu, kalian ke profile, lalu di bagian sini Find My App ini nih ya, kalian buka, lalu kalian bagian ke sini, kalian enable semua. Maka seharusnya di aplikasi Find My App itu akan aktif seperti ini. Nah, kalian bisa aman di sini ya. Kalau udah begini nih, udah login kayak gini berarti sudah apa ya dikatakannya? Sudah aktif aplikasi Find My App-nya. Berguna buat apa? Wah, ini sangat berguna banget buat teman-teman yang memang menggunakan iPhone 11 series sampai 13 series apalagi. Karena kenapa? Karena pada saat mode power off atau iPhone-nya mati, shutdown gitu ya, itu tetap bisa dilacak dengan up to 5 jam. Dan tutorial caranya itu udah ada di video ini nih. Nah, kalian bisa nonton caranya di situ ya. Sangat penting banget Find My App ini. Buat teman-teman yang di bawah iPhone 11 juga sangat penting ya. Gue juga udah buat videonya di video yang lama banget di sini nih. Nah, di situ untuk kita lost mode iPhone kita, buat teman-teman yang di bawah iPhone 11 itu sangat penting kalau misalkan Find My App diaktifkan ya. Jadi gua saran buat teman-teman silakan untuk mengaktifkan Find My App pada iPhone-nya. Itu paling penting banget, jangan sampai nggak diaktifkan, oke? Ya, selanjutnya adalah notification summary. Notification summary apaan sih bang? Nah ini summary notifikasi pada aplikasi yang ada pada kalian gitu. Jadi dia merangkum setiap jam-jamnya. Adanya di mana? Adanya di bagian setting. Lalu kalian pergi ke notification. Nah di sini ada schedule summary. Nah kalian tap aja, lalu kalian enable dulu. Kalian tentukan jam-jamnya. Kalau gue jam 8 pagi, 12 siang, sama jam 6 sore. Dan aplikasi-aplikasinya apa aja? Nah ini aplikasi-aplikasinya yang gue tentukan. Tidak semuanya seperti WhatsApp kagak gue enable. Kenapa? Lah iya nanti lu
ada chattingan masuk dari doi ya kan, kagak kebaca karena notifikasinya akan langsung masuk ke summary notification ini. Jadi tidak akan bunyi juga, notifikasinya tidak akan bunyi juga loh ya. Jadi pinter-pinter mensortir aplikasi yang masuk ke notification summary ya. Dan di sini kita bisa dari aplikasi A to Z ya. Kalian bisa sortir mana aja kira-kira aplikasi yang sangat mengganggu ya, kalian bisa disable ataupun bahkan kalian masukin ke summary notification aja kayak gitu. Kalau menurut gua sih, jadi gue saran aktifkan aja, ini sangat ngebantu banget buat temen-temen. Lalu selanjutnya masih ada di bagian setting, yaitu fitur fokus. Ini fitur dari awal rilis iOS 15 kayaknya standar-standar aja nih kepakainya nih. Mungkin buat teman-teman yang gaming kali ya, gaming mode ini sangat kepake banget mungkin. Jadi ini intinya kita akan lebih fokus kepada apa yang ingin kita lakukan di iPhone kita. Misalkan nih gua kasih tahu ya, misalkan lu pengen personal ini kalian lu bisa atur ya, people-nya, orangnya siapa aja yang bisa ngirim lu notifikasi atau lu terima notifikasi dari siapa aja, ini bisa kalian atur di sini nih kontaknya ya. Dan aplikasinya juga bisa kalian atur, aplikasi apa aja yang kalian berhak menerima notifikasinya kayak gitu. Di sini juga ada fokus status ya, kalian bisa enable. Lalu home screen-nya kalian bisa atur juga, custom page juga boleh. Kalian mau pilih page yang mana, bisa lebih condong kemana gitu misalkan. Bisa aja kalian bisa atur dulu home screen kalian lalu atau page kalian, lalu kalian bisa tentukan di sini mana kira-kira yang kalian akan gunakan seperti itu. Tapi intinya fitur fokus ini ada buat kalian lebih condong kemana, atau gue nyaraninnya gimana ya enaknya ya, lebih fokus kemana ya, emang namanya fokus gitu. Lebih fokus kemana gitu. Nah kalau untuk yang gaming ini, lu bisa setting juga sama seperti sebelumnya, masalah people atau orang yang bisa menghubungi lu atau lu menerima notification. Makanya tulisannya di sini allow with notification. Jadi lu cuma menerima notifikasi dari kontak si ini dan aplikasinya cuma ini gitu. Lu bisa tentukan tuh kayak gitu. Ya namanya juga gaming mode ya. Jadi lu fokus main game aja. Jadi ya lu nggak diganggu apa-apa gitu ya kan. Dan di sini lu juga sama bisa atur home screen lu kayak gitu. Jadi intinya kalau gaming mode bener-bener bisa apa ya, bisa lu gunakan sesuai kebutuhan gaming lo kayak gitu. Apalagi kalau lu udah main game lama, dia bisa aktif otomatis kok. Bener deh, kalau lu udah main game lama, misalkan lu main PUBG lama, dia tiba-tiba aktif sendiri mode fokus gamingnya kayak gitu. Cobain aja. Oke, selanjutnya masih di bagian setting, ada di bagian baterai. Ya di bagian baterai ini pada baterai health kalian enable optimize battery charging ya. Ini penting nih, optimize battery charging nih, biar si iOS bisa mempelajari rutinitas iPhone kalian pada saat charger dan pada saat digunakan kayak gitu. Jadi kalian enable aja. Oke. Lalu selanjutnya home screen setting. Nah home screen setting ini sebenarnya nggak rumit-rumit banget sih. Gue tahu udah banyak yang tahu juga, tapi beberapa teman-teman yang masih pemula bener-bener nggak tahu. Jadi kalau untuk home screen setting kalian tinggal tap dan tahan seperti ini. Nah kalian bisa pilih yang titik-titik ini nih. Nah di sini. Nah kalian bisa atur nih di sini. Mau kalian delete juga bisa. Contoh nih, gue delete, remove, hilang kayak gitu. Atau lu mau pakai 3 page bisa kayak gini tuh, 3 page ya kan. Tapi kalau gue lebih sering 1 page saja. Jadi gue tap ini. Nih gue unchecklist. Lalu gue cuma checklist 1 page saja seperti ini. Tap dan lalu selesai. Jadi gue bisa langsung ke bagian search, bisa langsung ke app library seperti itu. Oke. Selanjutnya enable tap to wake dan raise to wake. Nah tap to wake tuh kalau misalkan lu lock screen, lu tap kayak gini dia nyala tuh ya kan. Oke. Kalau misalkan raise to wake, kalau misalkan dalam kondisi mati gini lu angkat kayak gini, dia akan langsung nyala kayak gitu. Jadi dia berbeda nih, tap to wake dan raise to wake. Lu enable aja tap to wake dan raise to wake. Ini buat teman-teman yang menggunakan Face ID ya. Kalau tap to wake-nya, karena raise to wake-nya mungkin masih bisa di iPhone 8 series masih ada. Tapi kalau misalkan tap to wake di iPhone yang Face ID doang kayaknya deh, menurut gue. Tapi lu koreksi aja di kolom komentar kalau gue salah. Ya dia di mana, ke setting untuk tap to wake dulu. Setelah setting kalian pergi ke accessibility, lalu kalian pilih touch di sini. Nah di sini ada nih tap to wake, kalian enable aja. Oke. Kalau rest to wake-nya adanya di mana? Adanya di bagian display and brightness. Lalu di sini ada rest to wake, kalian enable aja. Oke. Ini akan ngebantu banget buat teman-teman. Dan masih di bagian setting, aktifkan personal hotspot. Nah ini buat teman-teman yang baru banget pakai iPhone biasanya bingung nih, lah personal hotspot gue nggak ada. Nah, di sini kalian bisa aktifkannya bagaimana? Ya, caranya gampang. Kalian pergi ke seluler, kalian pilih cellular data network. Di sini maka akan ada muncul seperti ini. Oke? Nah, kalian isi nih APN-nya nih seperti ini. APN hotspot paling bawah. Dan ini sesuai provider kartu SIM card yang kalian gunakan. Karena gue pakai XL jadi XL. Jadi ini berbeda-beda ya. Kalau Telkomsel juga berbeda ya kan, bahkan smartphone juga berbeda kayak gitu. Oke? Dan selanjutnya force restart iPhone. Nah, ini paling penting nih. Nggak harus sering tapi wajib. Seminggu mungkin bisa 2, 3 atau 4 kali kalian boleh
force restart iPhone kalian. Nah, itu berbeda-beda caranya ya. Untuk iPhone 6s atau yang tombol home masih bisa dipencet, caranya seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk iPhone 7 dan iPhone 8 caranya seperti ini. Nah, kalau untuk iPhone yang seri Face ID itu tinggal tekan tombol volume up, lalu volume down, lalu power sampai muncul logo Apple. Kayak gitu aja. Lalu setelah muncul logo Apple kalian lepas. Itu namanya force restart. Berbeda dengan restart biasa. Oke, bisa dipahami ya. Jadi force restart itu penting banget. Mau iPhone kalian tiba-tiba nge-lag atau iPhone ada bug atau apapun, kalian coba force restart iPhone-nya dulu. Oke? Yaudah, itu aja 10 settingan di iPhone yang perlu diketahui untuk pemula, dan ini penting buat teman-teman. Semoga sangat ngebantu dengan adanya video ini ya. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.